Masa depan memang misteri yang tak akan terpecahkan sampai kapanpun, itu adalah satu keniscayaan yang kekal. Tapi kita seringkali menerka-nerka apa yang akan terjadi dengan menghubungkan atau mendasarinya terhadap sesuatu yang sedang atau telah terjadi, kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Sejak dulu banyak orang menggunakan kebiasaan untuk melihat atau menduga masa depan walau terkadang dugaannya meleset. Tetapi ada yang menarik dari kebiasaan orang dulu menggunakan kebiasaan itu sebagai ramalan masa depan. Kita tidak menyadari bahwa orang dulu selalu peka dan tanggap atas apa yang terjadi, sekalipun itu hal kecil. Mereka hampir tak pernah melewatkan peristiwa satupun, mulai dari peristiwa alam, peristiwa lingkung, sampai peristiwa tentang evaluasi manusia itu sendiri. Alam semesta layaknya batin kita, mereka bisa bicara dengan cara yang berbeda, hanya orang-orang yang mau saja yang bisa berkomunikasi. Zaman dulu mengenal tentang hukum keseimbangan antara makro dan mikrokosmos, agar saling take dan give dan saling menjaga keharmonisan. Ngelmu titen menjadi instrumen bagi seseorang untuk dapat membaca bahasa alam. Bahasa alam bukanlah sekedar kiasan, karena alam semesta sesungguhnya tidak diam membisu melainkan selalu berbicara dengan cara dan bahasanya sendiri. Bukan dengan bahasa verbal, melainkan bahasa rasa, bahasa visual dan perlambang yang dituangkan dalam berbagai macam fenomena alam. Jika manusia mampu memahami bahasa alam, ia tidak hanya mampu memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi, bahkan manusia dapat mengetahui fenomena alam yang akan terjadi di waktu mendatang. Dengan kata lain, setiap fenomena alam sesungguhnya menjelaskan suatu peristiwa yang mencakup 3 rentang waktu, yakni telah terjadi, past, sedang terjadi, present, bahkan peristiwa yang akan terjadi, future. Permasalahannya adalah pada diri masing-masing individu manusia, apakah ia mampu memahami bahasa alam atau tidak. Rangkaian fenomena alam merupakan kalimat dalam berbahasa alam yang di dalamnya menyiratkan sederet informasi tentang apa yang sesungguhnya telah, sedang, dan akan terjadi. Tujuannya agar dapat dijadikan petunjuk bagi seluruh makhluk hidup apa yang harus dilakukan. Tidak sedikit suku bangsa yang ada di Nusantara mempunyai kemampuan menonjol dalam hal penguasaan ngelmu titen. Sebut saja tradisi ngelmu titen yang dimiliki masyarakat Jawa dan Aceh, terutama yang masih memegang teguh kearifan lokal. Maka tak heran jika tsunami Aceh 2004 sudah termaktub di dalam sastra kuno masyarakat Melaboh, yang berusia lebih dari 1 abad. Mungkin sebagian besar orang telah melupakan peringatan leluhurnya dari zaman dulu. Hingga tsunami benar-benar terjadi, orang kemudian baru mengingat lagi pesan wingit itu. Seseorang yang telah menguasai ilmu titen akan lebih mudah mengetahui rahasia alam secara lebih luas, detail dan akurat tergantung tingkat keahlian masing-masing dipelajari. Tetapi bagaimana ngelmu titen ini dapat dipelajari? Cara sederhananya demikian, semakin sering Anda mengamati fenomena alam, kemudian menghubungkannya dengan kejadian alam berikutnya, akan menjadi laboratorium trial and error. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai utak-atik gatuk, yakni menganalisa dan melihat korelasi antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Metodologi ngelmu titen adalah dengan menandai, kemudian mencermati dan menghubungkannya antara satu peristiwa dengan peristiwa yang akan terjadi, tidak hanya sekali tetapi harus dilakukan berulang-ulang dan dilakukan revisi. Objektivitas akan didapat apabila antara pertanda alam dengan suatu kejadian berikutnya sudah berulang kali terbukti mempunyai hubungan erat. Sehingga Anda dapat melihat di antara berbagai fenomena alam yang terjadi, ternyata saling berhubungan satu sama lain dan dapat dijelaskan melalui hukum kausalitas. Dari situlah ngelmu titen bermula. Tapi sayang kondisi saat ini malah membuat manusia sudah mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi buta dan menerjang segala hukum sosial tanpa banyak pertimbangan. Dalih kemajuan selalu menjadi pembenaran atas setiap apa yang mereka perbuat. Anda mesti menyadari kelemahan paling besar para generasi milenium, yakni berada pada pola pikirnya. Sehingga generasi milenium gemar mendustakan kearifan lokal. Ya, mereka tidak sadar sedang menciptakan bencana untuk dirinya sendiri. Kenyataan ini membuktikan keberadaan manusia harus senantiasa berdampingan dengan alam dan antar makhluk. Maka kita senantiasalah berdamai dengan alam dan semua makhluk di bumi.